Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10-13 yang berkata demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pasal keempat ini merupakan sebuah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi lewat surat pada saat dia berada dalam penjara. Pada saat Paulus berada dalam penjara, jemaat Tuhan yang dia layani sering mengirimkan sesuatu yang bisa dia nikmati. Perhatian jemaat Tuhan yang ada di Filipi sangat luar biasa terhadap Paulus. Walau mereka tidak berjumpa, tetapi mereka telah menyatakan perhatian yang luar biasa. Apa yang disampaikan Paulus lewat surat kepada jemaat yang ada di Filipi bukan berarti dia sedang berada dalam kekurangan, tetapi Paulus memberikan suatu gambaran kehidupan orang percaya lewat jemaat Filipi dan dirinya sendiri. Paulus menyampaikan bahwa dia tahu apa itu kelebihan dan apa itu kekurangan. Artinya, dia sangat paham benar kehidupan manusia. Dia tahu bahwa ada saat di mana Tuhan memberkati dia secara luar biasa, tetapi kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan dia harus melewati dan merasakan kekurangan dan pencobaan. Dua sisi kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya mengikut Tuhan. Ada sisi di mana kita diberkati oleh Tuhan, dan di itu memang janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kadang juga Tuhan izinkan kita harus melewati sebuah pergumulan hidup. Alkitab juga berkata, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, kita harus rela pikul salib. Dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat 1-4 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Daud juga mengalami hal-hal yang sama seperti kita. Daud diberikan tugas
menjadi penjaga sekawanan kecil ternak peliharaan keluarga mereka saat itu. Sedangkan kakak-kakaknya menjadi prajurit. Daud tahu persis bagaimana caranya menjaga ternaknya. Dia mendapatkan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, sehingga dia menulis ayat-ayat ini. Dia dapatkan Tuhan menjadi gembala yang baik dalam hidupnya, yang tidak pernah meninggalkan dia. Hal seperti ini tidak hanya Daud sendiri yang bisa mengalaminya, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya dapat mengalami hal yang sama. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam kekurangan, kesesakan, dan masalah terus-menerus. Kita harus memahami janji Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, di mana kita berada pada suatu situasi yang sulit. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 mengatakan, "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini." Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Bukankah Israel adalah bangsa pilihan Allah? Tuhan mengizinkan bangsa ini berada di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan hati. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman ini karena Dia mau supaya kita tetap rendah hati, tidak berbangga diri, dan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8 mengatakan, menyangkut duri dalam daging yang Paulus katakan, dia sampai 3 kali berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri itu. Tetapi Tuhan hanya menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Karena Tuhan mau supaya Dia tidak meninggikan diri. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup kita? Semua yang kita miliki akan musnah. Allah akan tetap berurusan dengan orang-orang yang berbangga diri dan yang merasa dirinya hebat. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kesuksesan berperang membuat Raja Uzia menganggap dirinya boleh melakukan apa saja, padahal seharusnya dia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Sebagai orang dari suku Yehuda, ia tidak boleh melakukan tugas imam yang hanya boleh dilakukan oleh keturunan Lewi. Seharusnya Raja Uzia menyadari bahwa dia bisa sukses karena Allah membuat semua usahanya berhasil, bukan karena dia hebat. Ia menjadi sangat termasyur karena ditolong oleh Allah secara ajaib, sehingga menjadi kuat. Sayangnya, dia menjadi sombong dan Tuhan menghukum dia. Ketika kita menjadi kuat, kita harus ingat bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 67, pemazmur berkata dalam ayat ini tentang pengalaman hidupnya. Sebelum dia berada dalam lembah kekelaman, dia telah menyimpang. Ketika Allah mengizinkan kita berada dalam lembah kekelaman, bukan berarti Allah itu jahat dan mau membinasakan kita. Justru Allah izinkan kita ada di dalamnya, supaya kita kembali berpegang kepada janji-janji Tuhan. Karena seringkali ketika kita merasa bahwa kita kuat, kita perlahan-lahan mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Kadang kita lebih takut pada apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Ketika kita mulai mau kembali pada Tuhan,
Iblis juga mau menghambat kita dengan intimidasinya yang mengingatkan kita kepada setiap dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap mau menerima kita dan mau mengubahkan kita menjadi yang baru. Karena di dalam Tuhan ada anugerah yang luar biasa. Dalam hidup, kita memang harus tetap berusaha untuk merendahkan hati dan siap melewati lembah kekelaman yang kapan saja bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 2 dan 3 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Menjadi suatu hal yang sulit bagi kita manusia untuk bersukacita saat sedang berada dalam pencobaan. Pencobaan ini tidak memandang siapapun di dunia ini, karena semua manusia pasti pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya. Tetapi suka atau tidak suka, kita harus tetap berusaha untuk tetap bersyukur buat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita sudah tahu bahwa semua yang terjadi, baik atau tidak baik, itu semua sudah seizin Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita mampu melewatinya. Ujian terhadap iman kita mendatangkan ketekunan. Allah menuntun kita harus melewati jalan yang bagi kita tidak enak untuk dilalui, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan melihat iman yang kuat di hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita melewati pencobaan yang ada, karena Dia mau supaya kita memiliki iman bagaikan emas yang murni. Dalam Injil Lukas pasal 18, ayat 8 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Setiap orang percaya akan melihat setiap mujizat dan kemenangan dari Tuhan jika dia tetap memiliki iman yang tidak goyah kepada Tuhan. Segala masalah dan tantangan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri, disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada masa kelimpahan dan masa kekurangan. Tetapi dalam segala hal, kita diajar untuk mencukupkan diri dan tetap percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus, Daud, dan banyak tokoh Alkitab lainnya mengalami berbagai pencobaan, tetapi mereka tetap setia karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan sering mengizinkan kita melewati lembah kekelaman untuk membentuk kerendahan hati, menguatkan iman, dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Ujian dan pencobaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru alat untuk membentuk karakter kita agar semakin kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung segala perkara. Ketika kita tetap beriman dan berserah kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami diingatkan bahwa setiap musim kehidupan, baik kelimpahan maupun kekurangan, Engkau tetap Allah yang setia. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur, mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan tetap beriman kepadamu, meskipun kami harus melewati lembah kekelaman. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai buat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.